Hai guys, sekarang mau sharing mengenai catur. Nah, langkah-langkah yang kita bisa lakukan untuk ngalahin pemain catur pemula. Nih, kita ada programnya pakai chess.com. Ada analisis board. Kita bisa cari di chess.com analisis. Oh sorry, ini. Nah, dia enak nih, dia ada boardnya dan dia bisa pakai panah, pakai klik kanan kayak gitu-gitu. Nah, bagus lah. Terus dia juga ada engine-nya di sini, dia bisa tunjukkan langkah yang terbaik apa. Dan ini barnya ini adalah untuk kira-kira posisi kekuatannya siapa yang lebih kuat. Misalnya saya langkah gini terus kasih gini terus uh, kayak gini, langsung nilainya langsung tinggi yang putih karena ini kan langsung bisa makan. Bisa juga dilihat dari sini balasan yang terbaik apa, NX F6 plus 13 artinya yang putih, yang kalau positif nilainya lebih tinggi. Kalau saya kasih gini terus misalnya gini terus dia makan kuda, langsung turun. Misalnya aku kasih lagi ini ke sini, dia akan minus kan sekarang di apa ini mouse saya nih, min 5,2 artinya gantian menang yang hitam gitu contohnya. Nah, sekarang langkah-langkah yang buat jebak musuh kita bisa mulai pakai yang paling umum banget yang namanya 3 langkah mat. Ini banyak orang yang kejebak kalau masih awal-awal. Titik lemahnya tuh di sini semua di permainan catur. Di raja sisi sini itu yang jaga cuma raja aja kan. Kalau yang sisi sini dia ada ratu yang jaga, menteri. Jadi otomatis yang lemah tuh cuma sini. Makanya ini biasanya dipakai untuk dimanfaatkan orang-orang yang masih lawan pemula. Dia pakai titik ini yang dihancurkan. Contohnya pembukaan ini, oke, dia balas dengan misalnya ini. Terus kita langsung serang ke titik ini. Tujuannya supaya mau nyerang titik sini. Apa nih? Sorry. Nah, nyerang kayak gini nih tujuannya. Nah, terus misalnya dia mainkan kuda. Nah, langsung deh ratunya taruh sini nih. Nah, kalau dia nggak terlalu pintar, dia bisa mainkan yang lain. Dia nggak lindungin ini nih. Ini dari double trap dari sini, double serangan double. Ini siap dimakan. Misalnya dia mainkan yang ini, kita bisa langsung ini langsung full mate like this. Ini langsung mati, game over. Tapi kalau misalnya dia agak pinteran, dia bisa mainin yang ini. Nah, kalau udah posisi gini kita lihat masih berimbang lah kurang lebih. Jadi nggak masalah juga kita langsung mainkan yang ini dan bisa berlanjut seperti biasa. Mungkin nggak ideal banget buat yang putih karena ratunya sekarang udah terlalu cepat keluar di sini, tapi nggak apa-apa juga. Oke, ini kurang lebih kayak gitu 3 langkah mat. Aku rasa ada banyak yang tahu ya. Sini, ini bisa juga ke sini juga bisa, sama aja. Tapi lebih kemungkinan di blok pakai ini. Jadi aku lebih suka di sini aja. Sampai sini aja. Oke, next. Sekarang yang namanya Queen Gambit. Queen itu berarti Queen Gambit artinya pion yang depan Queen sisi sini ada yang dikorbankan. Gambit itu dikorbankan.
Nah kayak gini nih, dikorbankan. Nah ini bisa dimakan atau enggak. Kalau dimakan namanya Queen Gambit accepted, kalau enggak berarti Queen Gambit decline. Nah kalau biasanya, kalau dalam contoh ini kita coba kita makan. Nah jangan khawatir itu dimakan, kita tetap bisa lawan dengan pakai majuin pion 1. Nah kalau dia jagain pakai ini ada banyak cara sih. Dia bisa gini atau gini atau pakai ratu. Kita bahas yang paling gampang aja, yang paling umum orang lakukan yang ini dulu. Contohnya gini. Nah kita bisa lawan pakai A4. Nah dia nggak mungkin pakai, dia ini kan keserang nih kayak gini, dia nggak mungkin pakai ini. Kalau dia gini nanti tinggal dimakan, bentengnya kemakan deh. Makanya dia lindunginya biasanya pakai ini. Nah ini pun juga salah sebenarnya. Kalau kita makan gini, dia makan sini, dapat deh kita pakai queen, benteng, dapat benteng gratis. Atau kalau misalnya dia jaga pakai ini supaya dia hilangnya lebih dikit, ya kita tetap untung benteng. Kita masih bisa, kita masih untung kuda 1, sorry. Nah jadi kalau dia mainkan ini udah pasti keblok semua. Maksudnya udah pasti dia nggak bisa mempertahankan lah ini, kecuali dia mau tahan pakai ini misalnya. Nah kalau ini kita juga, oh ya lihat aja ini AXB5, kita makan terus misalnya dia makan ini lagi, kita pakai kuda, terus dia mungkin dia nggak bisa, dia kalau mundur kita tinggal kayak gini, sama aja. F3 C6 tutup sini, makan sini, makan kan sama aja, nggak bisa. Kalau dia mundurnya pakai pion gini, kita majuin B3, E5 nya misalnya gini, dimakan, tetap aja ini harus hilang. Kalau dia milih makan ini, kalau dia milih makan ini, tetap aja kita makan ini. Ya gimana juga tetap gambitnya ini nggak bisa dilawan, nggak bisa dipertahankan pion keunggulannya. Kalau misalnya dia main yang lain, misalnya tunggu back, kalau dia mempertahankan pakai ratu misalnya, kalau kita bisa pakai NF3, dia mainkan apa ya, pertahanan sini misalnya, E2, terus dia bikin mainin gini, majuin A4, terus misalnya dia apa ya, tahan pakai ini, nah usir pakai NC3. Ratunya ini pasti nanti dia di posisi yang susah nih. Ratu di awal-awal sebaiknya jangan taruh tengah sih, makanya ini tetap aja nanti dia nggak bisa bertahan. Kalau sorry misalnya dia lari ke mana ya, balik lagi, nah tinggal makan lagi sini, terus makan sini, kita dapat
pion lagi. Nah gitu. Terus lainnya lagi, misal kita main kayak gini depan, terus dia main kayak gini, terus kita main kuda, sorry, gantian dong. Misalnya dia main majuin pion 1, terus kita gini nih, ini siap-siap diserang nih, terus dia kalau malah majuin ini contohnya. Nah selalu lihat sisi sini nih, pion yang ini. Kalau pion ini free kan, dia maksudnya di sini itu ada kombinasi yang tersembunyi nggak kita lihat. Misalnya kita bisa lakukan ini, makan ini, yap. Terus dia mau nggak mau kan harus makan, masa nggak dimakan dia rugi ntar. Dia makan sini, terus tinggal makan NG5, dia mundur lagi, kita bisa makan G4 kayak gini. Terus kita bisa kuasai ini titik contohnya. Jadi selalu cari intinya di sini dulu, titik ini yang kita eksploitasi lah. Mana lagi ya? Bentar. Lanjut sekarang, gimana kalau tadi ditolak ininya, queen gambitnya, kita pakai pion, coba. Kalau misalnya dia itu kalau diterima, kalau ditolak dia mungkin main kayak gini nih. Kita majuin kuda di sini, dia maju kuda di sini, kita majukan menteri di sini. Nah misalnya dia jaga kuda gini, nah ini kesempatan nih, kita makan sini. Terus kalau dia makan ini, makan nih kudanya. Kalau dia makan kuda ini, kita bisa makan ratunya, bisa makan ratu gantian. Dia mau nggak mau harus dijaga pakai ini. Terus dia makan sini, terus maju. Oke dah, kita jadi unggul 1-2, kita jadi unggul 1 perwira gitu. Oke, sampai sini dulu. Lain kali aku akan share lagi yang lainnya ya. Thank you so much sudah nonton.